TV Al-Waha. Hot Inspiration. Nah, cuman Mbah Wahyu itu gini dalam BAPM-nya, ini pengakuan Mbah Wahyu ke saya ya. Ubaidillah itu siapa kata penyidiknya. Ya, itu Ubaidillah itu katanya kata Mbah Wahyu itu dalam keterangan BAP-nya nih ya. Beliau mengatakan Ubaidillah yang saya katakan itu adalah Ubaidillah yang membunuh Sayyidina Husain katanya. Waduh, katanya. Iya, saya orang Muslim katanya. Jadi harus nggak apa-apa saya menghina katanya karena itu juga sudah membunuh Sayyidina Husain katanya. Kacau, Pak Wahyu, kacau. Benar. Ya. Jadi yang saya hina itu adalah Ubaidillah katanya. Ya, Ubaidillah itu siapa? Bapak katanya kan gitu. Pak Wahyu, setahu Pak Wahyu itu Ubaidillah itu yang disebut Pak Wahyu dalam video ini apa? Itu Ubaidillah yang membunuh Sayyidina Husain katanya. Dia menghinakan dia karena saya sebagai orang Muslim. Nggak bisa ngomong, itu penyidiknya ya ditulis aja apa adanya kan gitu. Saya bingung sebenarnya. Dari awal ketawa, pasti penyidiknya bingung gitu kan. Karena kasus, iya pasti penyidiknya bingung gitu. Karena harus mempelajari Balawi dulu. Soalnya yang BAP-nya juga kan tidak paham masalah di situ. Iya. Harus ulama di situ, harus Rukobah yang BAP. Itu susah kok, apalagi polsek. Polres. Oh, Polres iya. Nah, akhirnya hari Jumat itu hari Jumat kemarin tuh. Iya. Nah, habis Jumatan Mbah Wahyu mau dijemput sama Kasat. Mau nggak usah bawa kendaraan katanya Pak Wahyu, nanti saya aja yang jemput jenengan. Kita kumpul katanya di situ, nanti ada pihak-pihak termasuk si Aldo atau lain sebagainya. Kata saya nggak usah Pak Wahyu, ngapain? Acaranya resmi nggak diundangnya? Enggak resmi katanya, ini hanya mau dipertemukan aja, dikomprontir kata. Nggak usah ngapain, nggak usah datang kata saya. Kan gitu. Itu hanya teknik atau strategi untuk membungkam pergerakan Iya, Pak Wahyu aja. Tujuannya itu. Nanti itu saya mau pembungkaman. betul, nanti itu kan diarahkan untuk dading, untuk damai. Nanti kita bikin perjanjian perdamaian gitu loh. Itulah arahnya RG. Kata saya, terus Pak Wahyu maunya gimana? Lanjut katanya, saya sampai ke pengadilan pun siap kata. Bagus. Ya beliau S2 ya, lulusan UGM juga. Iya. Gitu kan. Tapi kalau ke pengadilan hakimnya juga bingung. Hakimnya masih bingung. Cuman kalau ditanya oleh penyidik, yang dimaksud Ubaidillah atau Ubaid yang Pak Wahyu katakan dalam video itu siapa? Itu yang saya katakan adalah Ubaidillah yang membunuh Sayyidina Husain gitu. Oh itu Pak Wahyu maksudnya. Iya, nggak ada tujuan, nggak ada ya, ditulis aja, diketik sama penyidiknya apa adanya. Ampun, bener-bener. Jadi lucu kasus ini. Ya kirain saya awalnya gini, Mbah Wahyu itu kirain menjustis seseorang gitu ya, Habib yang masih hidup gitu kan. Misalkan Habib siapa gitu, kemudian Habib itu merasa tidak senang dengan kata-kata beliau. Iya. Nah, itu kan berpikirnya gitu. Ini kan berpikirnya gitu, menjerang yang di Komal, Habib yang di Komal, hingga terjadi pidana di aduan kan, ibaratnya pencemaran. Enggak. Ini kan diperlihatkan videonya. Iya. Diperlihatkan videonya. Jadi diperlihatkan videonya waktu Mbah Wahyu mengatakan Ubaidillah itu menikah dengan kambing gitu. Oh iya. Benar. Jadi kata-kata itu memang waduh pedes banget emang, cuman kan semu gitu loh. Dan ini harus bisa dibuktikan, apa yang dinarasikan oleh Mbah Wahyu adalah sebuah penghinaan. Iya. Ataupun misalkan sebuah kebohongan yang diucapkan itu.
Iya. Nah itu harus dibuktikan dulu nanti. Iya. Ya kecuali kalau umpamanya Pak Wahyu masalah Rasul penghinaan terhadap agama, misalnya Rasulullah di wajah itu pasti bisa kan. Nah, Ya, kalau ini apa Habib ini apa gitu. malahan diselewengkan gitu. Diselewengkannya gini. Pas ditanya Pak Wahyu, yang dimaksud dengan Ubaidillah yang disebut menikah kambing itu maksudnya apa? Iya, Kata iya. Pak Wahyu, itu adalah Ubaidillah yang membunuh Sayyidina Husain. Nah, kenapa saya berbuat demikian? Karena saya orang Islam tidak terima Sayyidina Husain dibunuh. Saya hinakan aja, nggak apa-apa katanya. Iya, iya, iya. Oh itu tujuannya, itu maksudnya ya Ubaidillah itu ya? Iya katanya. Berarti saya tulis ini. Iya tulis itu aja katanya. Tulis gitu. Susah, benar susah. Iya. Saya mikirnya polisinya, penyidiknya gitu, kebayang gitu pusingnya gitu. Ini apa gitu? Nggak ada di pelajaran sesiapa, nggak ada. Iya. Gitu. Jadi semangat kata saya Pak Wahyu, ya semangat. Saya udah siapkan, saya siapkan katanya segalanya. Pengacara sudah saya bayar katanya gitu. Pengacara profesional semua. Ya bagus. Iya, iya, iya. Udah. Ya, ya. Terus kan kemarin namanya di koma-koma masalah Bawahyu memang ngomong apa gitu kan. Saya pikir mungkin bisa sih itu masuk jerat gitu kalau langsung gitu kan, langsung menghina seseorang dan orang itu ada gitu kan, nggak terima gitu kan. Iya. Karena emang pasti kena undang-undang ITE gitu kan, kalau umpamanya orangnya ada terus nggak terima dengan terus ada videonya, alat buktinya gitu kan. Tapi Dan kalau yang pelapornya ini Muhibin, bukan Habib, bukan. iya, terus kalau yang pelapor ini kan saya ketawanya kalau masalahnya begini gitu kan, saya ketawanya apa? Terus mereka itu sebagai apa kapasitasnya? Apakah darah daging dari Al-Haddad atau kan mereka juga belum tentu ini, belum tentu juriahnya Babilawi gitu kan gitu. Apalagi ini bukan Habib pelapornya loh. Iya. Bukan Muhibin pelapornya. Baby biasa, baby biasa. Orang pribumi pelapornya itu. Dia sebenarnya udah kesal sama Wahyu ini. Karena Wahyu ini kan selalu frontal kalau buka komal gitu kan. Dia tuh fighting lah, orangnya berani gitu, diserang gitu kan. Dia buka komal sendiri, cuap-cuap sendiri, berani. Makanya Muhyiddin, wah udah kalang kabut kalau buka komal Wahyu ini. Mungkin gemes ya, itulah cara satu-satunya pembungkaman tuh gitu, kayaknya gitu. Nah untuk ini saya Kenapa Islamnya beda katanya? kasih tahu juga ya, untuk kasus Gustom kemarin sudah dilimpahkan. Jadi JPU tidak memperpanjang masa penahanan. Ini sudah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan. Nanti kita tinggal tinggal sidang aja, tinggal sidang. Iya. Jadi nanti tinggal pembuktiannya. Saya minta doanya ya supaya kasusnya Gustom juga tuntas lah. Tapi menurut Pak Kade, ini masalah Gustom ini, kalau saya sendiri sih menganalisa paling sebatas pengerusakannya doang yang jadi masalah. Oh enggak ya, kita bukti nanti kan gini, tahapan sidang itu pertama kan dakwaan. Pembacaan dakwaan, kemudian eksepsi atau bantahan atas dakwaan. Nah, nanti di situ kan ada putusan sela juga ya, putusan sela dulu. Apakah majelis hakim ini menolak atau menerima dakwaan, atau menolak atau menerima eksepsi kan gitu. Iya. Nah, kalau ya kita masih berharap ya, majelis hakim ini masih berpikir rasional lah. Menolak dakwaan dari JPU gitu. Ya siapa tahu nanti dakwaan JPU ini dianggap abskur atau salah penerapan hukum, absurdable gitu.
Dan mudah-mudahan kalau memang dakwaannya ditolak kan Iya. Gustom bebas gitu. Tapi gini ya, kalau permasalahan gini sampai umumnya Gustom bebas gitu kan, itu orang yang ngelaporin kita bisa lapor balik nggak? Ya bisa dong. Bisa aja kan? Nggak bisa. Lapor balik bisa. Ya, Lagian yang saya tanyakan itu, yang pelapornya ini kapasitasnya apa, dia sebagai anak dari yang dikubur itu atau gimana sih? nggak punya hubungan apa-apa. Nggak punya hubungan. Nanti Nggak punya. kalau setahu saya di Pasuruan itu ada Guson Haji, anggota DPR itu. Itu juga masih duria dari kuburan-kuburan yang digencet itu, Bang Ade. Iya. Kalau saya sendiri kan 6 hari ya di Kok sana. saya nggak dengar suaranya sama sekali ya? Saya 6 hari di sana itu yang saya temuin ini Beliau anggota fakta. DPR di Pasuruan tuh, Guson Haji. Ya. Saya 6 hari di Winongan, di Pasuruan. Di sana itu memang terbagi dari beberapa kelompok dari kubu kita ya. Ada, saya nggak usah sebutkan kelompok mana yang kurang baik. Akan tetapi saya kan hendak ke sana itu ingin tindak lanjut gitu loh, selain ngawal pas pelimpahan kasus Gustom itu, sekalian sambil ngawal laporan baru yang akan dilakukan oleh pihak ahli waris yang makamnya tertimpa itu. Nah, ternyata dari beberapa orang beberapa kelompok yang saya temuin ya mohon maaf, sampai detik ini hanya omon-omon gitu. Tapi intinya ya nggak tahu lah. Saya juga bingung ya. Istilahnya saya mau niatan, ayo kita laporkan, saya dampingi, saya buat resume perkaranya sebagai dasar untuk kita laporan dan lain sebagainya. Malahan ya kalau saya sih nggak ada kepentingan gitu kan. Yang punya kepentingan itu adalah para ahli waris yang memiliki hubungan hukum. Nah, sampai di kelompok terakhir katanya sudah membayar pengacara dan siap untuk melaporkan, tapi kan sampai detik ini buktinya nggak ada. Jadi jangan ada yang memframing bahwa kita itu tidak peduli, enggak. Memang saya udah temuin satu-satu, malahan ya mohon maaf ya, saya dianggap penyusup lah apalah itu ini. Kata saya, penyusup apa? Saya nggak ada kepentingan, saya bukan anggota PWI. Kalau visi misi dan saya dengan PWI sama gitu kan, ketika PWI tersakiti kita juga ikut sakit lah istilahnya. Sama satu tujuan gitu kan. Tapi saya tidak ada kepentingan apapun. Hayo, kalau mau saya bantu gitu. Sampai saya terakhir kumpulin beberapa NGO ya, ada 12 NGO itu. Saya di Bangil waktu itu kumpulin ya. Di salah satu tempat. Awalnya kenceng, cak. Akhirnya jam 9 paling lambat kita kumpul, titik konsentrasi di sini ya untuk perkara ini. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ada. Ya sudah, kalau memang saya menyesalkan masalah Winongan ini, menyesalkannya dari awalnya gitu kan. Kalau ada di wilayah saya kejadian seperti ini, misalnya kita sepaham ini benar, ini penyesatan atau gimana gitu kan, semua sepakat, jadi berikut Ustadz apa, ayo, karena Gustom kan ibaratnya bergeraknya bersama-sama kan, dia juga kalau cuma berdua kan nggak mau kan, ya itu semuanya kan kesadaran diri akhirnya kan, karena ada panggilan jiwa juga kebenaran, ayo gitu kan. Begitu terjadi semacam itu, pas Gustom ditahan terus seharusnya tuh yang misalnya 2 ditahan, mestinya yang 100 orang ini menyerahkan diri aja udah. Siapa yang tahu reaksinya dari pihak Polres gitu kan, apakah bisa 100 orang ini kan bisa jadi presiden, gimana presiden buruk juga ibaratnya, ke 100 orang loh, ibu misalnya kakek neneknya bawa lah, atau cucunya bawa, itu bisa DPR pernah turun semua, dan ini akan jadi isu nasional gitu. Padahal Bang Tanu gini ya, ada beberapa ahli waris yang sudah mendapatkan surat keterangan ahli waris
Sudah ditandatangan oleh kepala desa dan camat. Semua udah, pokoknya kalau itu dilaporkan sangat memenuhi syarat lah. Hubungan hukumnya si pelapor dengan objek ada. Artinya betul si pelapor ini adalah ahli waris dengan surat penetapan waris ya. Walaupun hanya produk dari surat keterangan dari desa yang diperkuat oleh kecamatan. Nah, karena memang sejarahnya manuskripnya ada tercatat, rentetan keluarganya juga memang tercatat ya, lengkap gitu. Akhirnya ya pemerintah juga karena ada bukti-bukti ya lengkap. Ya yang nggak habis pikir saya kok kenapa gitu malahan sampai hari ini loh nggak ada pelaporan balik. Padahal itu peluangnya sangat tinggi gitu loh. Nah, kalau yang pelapor Gustom itu yang tidak memiliki hubungan hukum kalau menurut saya ya. Iya, saya penasarannya gini, ingin membuktikan apakah benar di sana itu makam Habib atau makam Balawi atau makam pribumi yang dibalawikan, gitu kan? Kalau ranahnya sampai lab forensik, gitu kan? Sampai masuk ke sana, habis tuh Balawi itu kalau banyak terbukti di lab forensik kuburan-kuburan itu ternyata ya kalaupun nggak kosong itu pribumi gitu kan gitu. Justru saya mendapatkan keterangan gini dari warga di sana ya. Itu yang di tengah itu, yang diklaim makam Habib itu ada yang nyebut gini, bahwa itu dulu itu makam orang mana gitu. Tapi itu udah diangkat, udah dipindah. Berarti kosong. Iya, itu katanya makam kosong karena itu dulu pernah dipindah oleh keluarganya gitu. Udah diangkat. Nah, tiba-tiba ada lagi makam gitu. Itu keterangan ya wallahu alam lah masalah betul apa tidaknya ya, tapi bukan hanya satu orang. Betul. Nah, yang menerangkan bahwa di situ tuh makamnya kosong gitu. Bekas orang katanya gitu karena tapi asik kalau sampai terjadi lab forensik gitu kan, begitu lab forensik terjadi dibuka digali satu-satu makamnya, terus dengan ahli warisnya dicocokkan, nah dengan apa terus dengan yang ini misalnya ketahuan ini pribumi yang dibalawikan atau kosong, kan muka Balawi mau kemana, mau kepala Habib ini gitu kan. Mereka sekarang rame-rame menggambar-gambarkan itu makamnya kakek Usman apa Usman siapa yang di Talim itu gitu kan. Itu kan awalnya kan di rame-ramenya itu makam kakeknya dari Usman itu. Usman siapa? Bukan Habib Usman itu kan. Bukan yang suka ngedelik-delik itu, mendelik Habib Umar Usman, Habib Umar. Ya. Iya, Umar bin Hafiz. Kan itu diklaimnya makam kakeknya Habib Umar bin Hafiz gitu kan. Gitu. Kalau kebongkar ini diuji lab forensik, dibuka semuanya makamnya itu, ternyata itu makamnya pribumi yang dibalawikan atau ibaratnya kosong malahan gitu. Kan itu wah, presiden sama ambruk tuh Balawi itu. Bongkar kan mereka bener kan bahwa mereka tuh pemalsuan gitu kan. Muka mereka. Gitu. Ya tapi yang jadi saya heran itu kok kenapa sampai hari ini gitu kan belum ada laporan balik, bukan laporan balik ya, laporan baru, belum ada laporan baru di sana gitu. Saya juga sempat tawarkan jasa gitu selagi saya ada di sana, ayo saya dampingi, kemudian saya bikin resumenya kalau memang saya nanya kan sejauh ini sudah tindakan apa, kita udah nyusun, udah sepakat semua, jadi nanti semua ahli waris katanya digabung bikin laporannya satu, ya sudah lebih bagus kata saya. Kalaupun seandainya salah satu ahli waris pun nggak jadi masalah, nanti yang lain yang ngikutin gitu. Cuman sampai detik ini ya nggak ada yang itu. Malahan ya kalau saya udah menawarkan diri kemudian malahan ada yang mengejas lain itu di semua, ya sudahlah saya pulang aja kan gitu. Padahal saya udah buatkan loh resumenya, siapa di mana apa bagaimananya, alas hukum apa yang akan dikenakan apa lain sebagainya, itu semua saya udah siapkan loh. Cuman ya nggak ada yang serius kan gitu, ya sudah. Nah seperti itu. Iya.
Ya akhirnya korban Gustom ini jadi korban mereka juga gitu kan. Jadi korban akhirnya. Justru parahnya gini loh Bang. Ini saya apa adanya aja saya ngatain. Malahan nyalahin Gustom sama Gus Puja loh. Ini yang salah itu Gustom sama Gus Puja. Lawang orang salah gimana? Orang dia kan diundang juga ke situ, kan diundang by WA. Kan WA-nya ada. WA-nya juga apa? Handphonenya dijadikan barang bukti juga. Ada ya di WA-nya, di chatnya ada. Memang beliau itu diundang, kan gitu. Tapi kenapa gitu kok sampai ada bahasa gitu kan? Bahwa ini salah itu Gustom dengan Gus Puja gitu. Mengacaukan. Jadi tuduhannya mungkin Gustom sama Puja itu provokator gitu aja gitu dia. Ya yang wallahu alam lah kalau masalah itu saya nggak ini ya. Cuman ya makanya dua orang ini yang ditangkap karena mungkin tuduhannya provokator. Gitu. Tapi kan pertanyaannya gini. Ketika misalkan seandainya Gustom dan Gus Puja yang tidak di kambing yang tidak dicat hitam gitu kan, atau kambing hitam kan, mungkin nggak gitu kan pelaku pembongkaran itu semua gitu kan ada yang ditetapkan kalau bukan Gustom sama Gus Puja? Ya bisa saja, gitu. Itu kan bisa saja. Justru warga sana itu harus alhamdulillah, harus terima kasih. Itu yang jelas-jelas melakukan pembongkaran kan warga gitu. Iya. Nah, kemudian yang hukum yang dibebankan kepada Gustom. Gustom iya. Nah, yang dijadikan kambing hitam kan Gustom sebetulnya. Ya tumbal. Ya tumbal lah. Ya sejatinya Gustom itu bukan membongkar bangunan, tapi puing bangunan karena sebelumnya sudah dibongkar kan, itu kan sudah jadi puing. Gitu. Dan kita ini menyuarakan hal yang memang fakta kan, dibongkar oleh Gustom itu memang sebelumnya sudah dibongkar. Kalau bicara pro justice gitu kan, demi hukum, demi keadilan, menurut saya dalam perkara ini asumsi saya, rasa saja. Ya memang di mana letak pro justice-nya demi keadilannya? Lawang yang dikorbankan cuma 2 orang kok. Pelakunya banyak orang. Iya. Udah jelas-jelas video yang bertebaran juga itu kan lagi narik tambang. Ya iya. Lagi nurunin genting. Ya, lagi nurunin genting kan. Gentingnya juga sebagian pada pecah dan lain sebagainya kan. Iya. Puing-puingnya. Betul. Ya kenapa kalau mau memang diproses, proses semua yang ada, proses semua harusnya yang ada di situ. TNI yang ada di sana, proses semua. Jangan hanya mengkambing hitamkan orang gitu. Betul. Ya, itu kan, apalagi di videonya juga ada TNI juga, ada polisi juga gitu. Ya iya. Ketika melakukan pembiaran, tidak melakukan upaya pencegahan dan lain sebagainya, tidak melakukan upaya preventif dari para penegak hukum, itu juga pembiaran pasal 55 itu turut serta kok. Iya betul. Gitu. Iya, kalau itu salah kenapa pada diam gitu ya? Ya iyalah. Kita kan ini salah satu bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap penegakan supremasi hukum itu, ya jangan salahkan rakyat ketika ada hal-hal yang memang diduga hukum ini kan tidak netral gitu. Memang hukum ini harus netral, tidak boleh memihak ke siapapun, baik ke siapapun ya, yang miskin, yang kaya, mau pejabat, mau tidak boleh. Gitu. Hukum itu harus netral. Cuman netralnya hukum itu tergantung perspektif sudut pandang. Karena apa? Gitu. Di hukum itu orang yang salah yang diponis belum tentu bersalah, gitu kan? Orang yang melaporkan belum tentu dia benar kan gitu. Iya. Itulah orang, karena sifat hukum itu memaksa. Nah hari ini yang saya suarakan terus menerus apa? Katanya pro justice, gitu. Demi keadilan, demi hukum. Kalau demi keadilan, di mana letak keadilannya? Sementara yang melakukan pembongkaran dan pembongkaran itu kalau dianggap sudut pandang oleh pihak penegak hukum ini adalah sebuah kejahatan, kenapa yang lainnya tidak diproses? Yang hanya 2 orang ini yang diproses kan gitu? Betul. Nah di situ berarti ada ketidakadilan. Salah.
Saya menyesalkan Izin itu. Bang Ade, sebentar Bang Ade. Monggo. Pasuruan itu nggak dulu, nggak sekarang Bang Ade. Ayah saya sama paman saya itu korban tuduhan palsu, dituduh membunuh orang dulu di Pasuruan. Ini cerita nenek saya ya, bapak saya masih ada. Bahkan paman saya itu mati di penjara sana. Bapak saya itu mau diambil dari Pasuruan itu sama petugas ya polisi lah. Akhirnya bapak saya lari di sebelah rumah. Saya masih bayi kata bapak saya. Akhirnya yang diambil paman saya. Paman saya ini mati di penjara di Pasuruan sana. Kira-kira kejadiannya ya 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu, 50 tahun lebih wis. Jadi di Pasuruan nggak adilnya itu nggak dulu, nggak sekarang, kok tetap saja gitu. Kok aneh ya? Iya. Kok Ini tempat bapak lain saya bukan kompak tempat lain itu. Saya bernarasi ini bukan buat-buat Bang Ade, ini kejadian. Dulu bapak saya bertamu, namanya nenek saya kan orang Pasuruan, orang Rabono sana. Dia pergi ke saudaranya bapak saya ini. Lalu di sana pas ada kejadian, ada orang dibunuh, ada saudara yang dibunuh. Lalu setelah bapak saya pulang, bapak saya yang dituduh. Itu. Tanpa bukti, tanpa apa, langsung dibawa wis ke Pasuruan sana. Akhirnya ya paman Kak Selamat ini yang mati di penjara. Kok aneh ya di Pasuruan ini nggak dulu, nggak sekarang, kok tetap saja gitu. Ketidakadilannya itu.